Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha. Kelurahan Lambuang Buki, Kecamatan Pauh, adalah kelurahan paling ujung di Kota Padang yang langsung berbatas dengan Kabupaten Solo. Pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, kelurahan ini mengadakan rapat koordinasi pembangunan atau Rakorbang bertempat di musala depan kantor lurah Lambuang Buki. Rakorbang Kelurahan Lambuang Buki ini dihadiri oleh para ketua RW, ketua RT, ketua pemuda, PKK, Majelis Taklim, Babinsa, dan para tokoh masyarakat Lambuang Buki. Sedangkan narasumber yang hadir adalah Lurah Lambuang Buki Yusrizal, Camat Pauh Jasman, dan pendamping dari Bapeda Kota Padang, serta moderator Rakorbang langsung dipimpin oleh Ketua LPM Lambuang Buki Firdaus Jabar. Lurah Lambuang Buki Yusrizal dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakorbang ini adalah merujuk pada peraturan yang ada. Hasilnya nanti berupa berita acara program-program yang akan dilaksanakan untuk tahun 2001 yang akan memanfaatkan dana DAU tambahan dan dana APBD murni 5%. Sedangkan usulan prioritas yang akan disampaikan ke Musrembang Kecamatan akan memanfaatkan dana APBD kota yang nilainya di atas 200 juta. Camat Pauh Jasman menyampaikan bahwa saat sekarang pemerintah Kota Padang perhatiannya sangat tinggi pada pembangunan kelurahan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya dana-dana pembangunan yang diposkan untuk pembangunan kelurahan, baik fisik maupun non-fisik. Para peserta musrebang diingatkan agar membuat perencanaan secara terukur dan terarah dan jangan sampai program yang diusulkan pemanfaatan dananya tumpang tindih. Ketua LPM Lambuang Buki Firdaus Jabar yang menjadi moderator Rakorbang Kelurahan Lambuang Buki ini meminta kepada peserta Rakorbang untuk menaikkan usulan dari RT dan RW yang ada. Semua usulan itu ditampung dan diarahkan kegiatan mana yang memanfaatkan dana DAU tambahan dan dana APBD murni yang dititipkan pada kecamatan. Untuk kegiatan prioritas yang diusulkan RW untuk diteruskan ke kecamatan, maka nilainya yang dipatok adalah di atas 200 juta setiap usulan kegiatan. Di antara usulan prioritas yang akan disampaikan di Musrembang Kecamatan adalah kelanjutan pengerasan dan rabat beton jalan penghubung Sungkai dan Kuranji. Rata-rata semua fisik datang panggung. Karena memang kelurahan memang sangat butuh fisik, salah jalan. Yang pertama jembatan Gunung Labu, perlu pembangunan jembatan Gunung Labu yang permanen, dibangun baru kembali. Kemudian pelebaran jalan dari jembatan Gunung Labu ke Sungai itu lebih kurang sekitar 20-an, sekaligus cara jalan. Kemudian banyak yang lain, jalan lingkar dari RW 4 ke RW 2 itu kurang 30, buka jalan sekaligus rabat beton. Kemudian jalan penghubung dari Kecamatan Kuranji ke Sungai. Kemudian Pak Tampan mengenai jalan penghubung Kecamatan Kuranji dan sampai ke Batu Busu. Sekarang kan sudah dicor, sudah dirabat beton dari Batu Busu harapan itu lebih kurang sekitar 700 meter. Artinya banyak PR yang harus kita selesaikan, itu lebih kurang sekitar 2 kiloan lah bisa masuk ke wilayah Kecamatan Kuranji. Kami berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah Pemkot, bagaimana penyelesaian rabat beton ini. Kami sangat berharap bersama Pak RT, Pak RW, dan masyarakat supaya bisa dianggarkan untuk pelaksanaan penyelesaian pencoran rabat beton sampai ke Kecamatan Kuranji supaya tuntas.
Farid Sahputra, Kasubdit Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi UKM Bidang Perekonomian Bapeda Kota Padang menjelaskan, diperkirakan dari dana APBD murni 5% setelah dibagi dengan 104 kelurahan yang ada di Kota Padang, maka setiap kelurahan diperkirakan mendapat 1,1 miliar lebih. Pos-pos penganggaran untuk pembangunan Kota Padang untuk tahun 2021 ini, Pak, itu ada pos penganggarannya melalui dana DAU tambahan. Itu dialokasikan lebih kurang sekitar 366 juta per kelurahan. Itu tuh yang menjadi penanggung jawabnya berada di pihak kelurahan dan Bapak Lurah atau Ibu Lurah sebagai KPA, kuasa pengguna anggarannya. Kemudian ada juga pada tahun 2021 nanti melalui dana 5% APBD. Jika kita rata-ratakan, nanti kelurahan akan mendapatkan dana APBD murni 5% itu sebesar 1,1 miliar. Dan itu untuk penggunaan tentu nanti diatur oleh Bapak Camat sebagai pengguna anggarannya. Karena diplotnya berada pada DPA kecamatan. Untuk dana manunggal yang sebesar 35 juta dan untuk dana fasling yang sebesar 50 juta itu masuk dalam dana APBD murni yang telah diplot sebesar 5% tersebut. Termasuk di dalamnya juga dalam 5% itu nantinya ada honor, ada operasional bagi RW, bagi RT, dari masjid, bagi urut TPA MDA juga berada di dalam itu. Penggunaan dana DAU dan 5% itu merupakan hasil rakorbank yang berada di kelurahan. Itu usulannya berdasarkan hasil rakorbank itu yang tertuang dalam berita acara. Jadi usulan tersebut tidak bisa lepas dari berita acara yang telah kita sepakati bersama pada saat rakorbank kelurahan. Terkait dana yang usulan 2 kali jumlah RW, berarti bukannya per RW 2, tidak Pak, itu 2 kali jumlah RW. Berarti jika di Lambung Buki ini ada 4 RW, berarti nanti itu ada usulan 8 usulan prioritas yang akan kita naikkan ke aplikasi e-planning untuk dibahas nanti pada saat musrenbang kecamatan dan juga nanti pada saat musrenbang kota. Dari musrenbang kecamatan nanti juga mereka akan mengambil dari usulan-usulan yang telah dientrikan di e-planning oleh pihak kelurahan ini. Nanti juga akan disepakati nanti itu ada yang mana yang bisa dilakukan melalui dana-dana yang berada di kecamatan. Nanti jika yang tidak bisa dilaksanakan kecamatan, itulah yang diteruskan ke SKPD, yang ditunjukkan ke SKPD 2 kali jumlah kelurahan, 2 kali jumlah kelurahan. Nanti bukan berarti tiap kelurahan dapat 2, tidak. Nanti juga akan diprioritaskan mana yang boleh dibutuhkan di wilayah kecamatan, di wilayah kecamatan tersebut. Jumlah totalnya 2 kali jumlah kelurahan. Untuk di pihak kecamatan, anggaran itu di bawah 200 juta yang akan dilaksanakan oleh pihak kecamatan. Untuk anggaran-anggaran yang berada di angka di atas 200 juta itu akan dilaksanakan oleh SKPD teknis. Demikian kabar jurnalis keliling. Bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha.